Dan kalaupun ditanya kepada saya tidak memilih darurat sipil itu untuk diterapkan menghadapi situasi sekarang, dan karena memang tidak dibahas dalam sidang kabinet dan arahan presiden langsung adalah law enforcement. Walaupun ya tahun 98 itu berujung sampai mundurnya Pak Harto, tapi tidak pernah terpikir pada Pak Harto dan juga pada siapapun pada waktu itu untuk mengambil langkah melakukan darurat sipil apalagi darurat militer. Tapi kalau aktivis ya jangan begitu dong. Kita ini aktivis, kita pemimpin. Ketika kita lakukan satu perlawanan menurut hukum, ya saya dorong mereka itu melakukan satu perlawanan. Mereka yang cukup buktinya, mereka bersalah ditindak tegas. Tapi kalau ada aparat yang melanggar hukum, kami juga tindak tegas. RUU perampasan aset itu akan dibahas dalam Prolegnas 2025-2026. Jangan sampai nanti setelah undang-undang ini diterapkan, kita tidak membahasnya dengan hati-hati, banyak hal-hal yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul ke permukaan. Negara dalam hukum pidana kan nggak boleh sewenang-wenang. Jangan mentang-mentang nggak boleh kalah. Ya, negara itu bisa dikalahkan di pengadilan kok. Ya. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita bersama seorang narasumber kita juga yang berada di kabinet. Menko yang Prof yang Menko. Prof Yusril Iza Mahendra. Prof, apa kejadian hari ini Presiden mereshuffle kabinetnya ini refleksi dari salah satu anggota paling senior di kabinet? Jangan saya dilibatkan. Oh iya. Memberatkan. Saya kan anggota kabinet. Nggak enak sama teman-teman. Namanya usaha, Prof. Nggak usah. Jangan ditanya itu. Saya nggak bisa bicara mengenai reshuffle kabinet karena kan yang direshuffle kan teman-teman saya sendiri juga. Nah, itu kan ada kewenangan presiden. Itu ditanya pengamat aja lah, jangan ditanya anggota kabinet. Ini kita masukin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Kalau rasional. Namanya, tapi kalau adik-adik ini kan namanya juga usaha, Prof. Nah, kita masuk, Bro. Kemarin sempat rame istilah darurat sipil dan darurat militer. Tuh. Nah, itu tuh dalam konstruksi ketatanegaraan kita maknanya apa itu, Bro? Ya, dan benarkah negara punya appetite untuk melakukan darurat sipil ini? Sama sekali nggak ada kepikiran untuk melaksanakan darurat sipil, apalagi darurat militer dalam menghadapi gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan daerah-daerah lain. Karena situasi kita memang sudah sangat jauh berbeda dengan tahun 1959 ketika Perpu 2359 tentang negara dalam keadaan bahaya itu diberlakukan, dan juga pada tahun 1998 pun seingat saya juga pada waktu itu kita tidak menerapkan darurat sipil menghadapi situasi yang cukup berat pada tahun 98, darurat militer maupun darurat sipil. Darurat militer hanya pernah diberlakukan di Aceh pada masa pemerintahan Pak Harto, dan kemudian darurat sipil hanya satu kali pernah diterapkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengatasi terjadinya konflik komunal di Maluku pada waktu itu. Jadi sekarang ini menghadapi arus unjuk rasa yang sebenarnya berawal dari penyaluran aspirasi masyarakat yang rakyat kita yang tidak terpuaskan aspirasinya, tidak dijawab, direspons secara positif terutama oleh DPR dalam berbagai kasus, lalu muncul gelombang-gelombang demonstrasi, dan pemerintah sendiri sudah menyikapi hal ini, mengatakan bahwa unjuk rasa demonstrasi itu sah dan adalah hak bagian daripada hak asasi, dan pemerintah menjamin itu dilakukan dengan bebas, tapi jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran ketertiban masyarakat, apalagi sampai kepada penjarahan, pembakaran, perusakan dan lain-lain. Itu tentu akan diambil satu langkah hukum. Dan sebenarnya pemerintah tidak terpikir untuk memilih alternatif menggunakan Perpu 23 tahun 59 menghadapi keadaan ini, dan karena itu yang dilakukan oleh Presiden dalam sidang kabinet yang dilaksanakan pada hari Minggu kemarin itu, bahwa Presiden memerintahkan diambil satu langkah hukum yang tegas begitu. Apa bedanya law enforcement dengan mengambil langkah hukum yang tegas dengan darurat militer dan darurat sipil itu yang Anda mau tanya ya. Konstruksi jadi kalau darurat ini kan judulnya itu kan Perpu 2359 itu tentang keadaan bahaya. Dan keadaan bahaya itu
bisa macam-macam. Pertama adalah darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang. Itu 3 kategorinya. Nah, kalau darurat sipil itu bisa diberlakukan hanya pada daerah-daerah tertentu ataupun pada seluruh Indonesia, dan penguasa darurat sipil itu di pusat adalah presiden dan di daerah adalah gubernur. Itu dibantu oleh penguasa militer. Kalau sekarang ini ya Kodam dan Kapolda begitu. Tetapi kalau diberlakukan darurat sipil itu ada pembatasan-pembatasan dari segi hak asasi manusia yang barangkali sudah tidak cocok dengan keadaan sekarang ini. Dan kalau diberlakukan darurat sipil itu semua orang kena, ya. Misalnya diberlakukan jam malam, ya. Siapa aja yang keluar, misalnya jam 8 malam tidak boleh keluar rumah. Begitu orang keluar rumah, ya semua kena. Nah, begitu juga akan dilakukan pembatasan pers, ya, penggeledahan dilakukan pada siapa saja, dan penempatan orang, ya, seperti di Maluku waktu diberlakukan darurat sipil, itu komunitas Muslim dan komunitas Kristen itu dipisah, itu bisa diberlakukan. Nah, tapi kalau darurat militer itu kekuasaan itu diambil alih oleh militer, dan itu pernah diberlakukan di Aceh dengan segala macam implikasinya, dan sampai sekarang dampak dari peristiwa itu masih melekat dalam ingatan orang Aceh, ya, dan juga menjadi keprihatinan kita bersama. Dan rasa-rasanya dalam situasi sekarang kita hampir mustahil memperlakukan darurat militer, dan darurat sipil pun tidak menjadi keinginan pemerintah untuk diambil sekarang ini. Dan karena itu Pak Prabowo dalam sidang kabinet hari Minggu itu tegas memerintahkan kepada Kapolri untuk melakukan satu law enforcement, penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum itu hanya mereka yang diduga atau disangka melakukan satu kejahatan yang ditindak. Orang yang tidak melakukan apa-apa itu bebas saja. Dan karena itu kalau ditanya kepada saya pada yang lain-lain, kita pun akan mengatakan bahwa darurat bahwa law enforcement itu yang harus kita tempuh, ya. Dan itu sama sekali tidak pernah dibahas dalam sidang kabinet. Jadi Pak Prabowo langsung pada kesimpulan bahwa harus dilakukan law enforcement. Bahwa ngobrol-ngobrol sih bisa aja ada pikiran seperti itu, dan Pak Wiranto juga pada waktu itu sambil ketawa-ketawa mengatakan, lah ini darurat sipil di Maluku itu yang tersisa tinggal berapa orang. Ini Pak Yusril, saya begitu. Betul ya, karena pada waktu itu Pak Wiranto kalau nggak salah Menko Polkam pada waktu itu zamannya Gus Dur, dan saya Menteri Kehakiman yang mendraft darurat sipil itu yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Gus Dur, dan saya juga yang mengumumkan pernyataan darurat sipil di Maluku. Dan jadi saya paham betul bahwa darurat sipil itu akan besar sekali dampaknya, dan kalaupun ditanya kepada saya tidak memilih darurat sipil itu untuk diterapkan menghadapi situasi sekarang, dan karena memang tidak dibahas dalam sidang kabinet, dan arahan presiden langsung adalah law enforcement. Nah, waktu itu apa ya situasi yang mendesak darurat sipil itu akan diberlakukan? Karena gini, Prof, kita kemarin kan di media sosial rame tuh soal darurat sipil, apalagi kemarin ada laporan dari sebuah media mengatakan draft darurat sipil itu udah sampai ke meja presiden gitu. Untuk menggunakan Perpu 2359 ini ya. Nah, saya juga mendengar si rumor itu berkembang, ya, dan juga ada satu media yang membicarakan hal itu. Tapi kalau memang itu akan dibahas, tentu akan dibahas dalam rapat kabinet terbatas, dan tentu akan disuarakan dalam rapat kabinet seperti yang terjadi pada hari Minggu yang lalu itu. Dan saya kira tentu Menko Polkam Pak Budi Gunawan saya akan dilibatkan kalau sekiranya hal itu memang ada dibicarakan. Dan setahu saya memang tidak dibahas sama sekali, dan seperti saya katakan tadi Pak Presiden langsung memberikan arahan untuk menerapkan langkah law enforcement dan sama sekali tidak membahas darurat sipil apalagi darurat militer. Nah, Prof, waktu Prof mengeluarkan dulu draft undang-undang draft darurat sipil itu, apa sih indikasi-indikasi di masyarakat sehingga butuh direspon dengan itu? Karena kemarin prasyaratnya. Karena kemarin tuh ada himbauan, wah jangan nanti kita darurat sipil, jangan turun lagi demo, nanti kita darurat sipil apa gitu loh kemarin. Iya, seperti saya katakan tadi, saya kan salah seorang yang juga terlibat menangani kasus tahun 1998. Ya. Pak Prabowo pada waktu itu Pangkostrat, Pak Syafri Samsudin pada waktu itu Pangdam Jaya, Pak Wiranto Panglima TNI, saya waktu itu deputi atau staf di Sekretariat Negara. Dan kami paham betul situasi yang sangat
kritis pada tahun 98 itu pun pemerintah tidak mengumumkan darurat sipil. Nah, kalau kita bandingkan 98 dengan sekarang, kan jauh sekali perbedaannya. 98 itu memang sudah terjadi krisis ya, mau beli beras sudah nggak ada, tiba-tiba uang dari 2.500 $1 jadi 15.500, semua panik. Dan demonstrasi luar biasa besarnya, gedung DPR pun sempat diduduki dan desakan-desakan supaya presiden mundur. Bank di rush ya waktu itu, Prof. Iya, semua bank rush kan. Saya pada waktu itu orang yang dengan Pak Sadillah Mursyid yang dari jam ke jam itu mendampingi Pak Harto, dan sama sekali Pak Harto nggak pernah mengatakan terapkan darurat sipil. Saya nggak dengar. Dan saya saksi sejarah terhadap peristiwa ini, dan walaupun ya tahun 98 itu berujung sampai mundurnya Pak Harto, tapi tidak pernah terpikir pada Pak Harto dan juga pada siapapun pada waktu itu untuk mengambil langkah melakukan darurat sipil, apalagi darurat militer. Dan sampai Pak Hartonya sendiri berhenti sebagai presiden. Ya, kalau keadaan sekarang jauh sekali berbeda. Jadi orang-orang yang terlibat menangani kasus 98 itu yang saya katakan tadi, Pak Prabowo, Pak Sapri, saya, Pak Wiranto, ya tentu tidak akan berpikir untuk melaksanakan darurat sipil lah bagi militer, tapi di masyarakat tuh ada pikiran jangan begitu, jangan begini, nanti pemerintah menerapkan darurat sipil atau darurat militer, tapi itu nggak terpikirkan untuk dilaksanakan. Jadi, dan saya menaruh respek yang sangat tinggi kepada Pak Prabowo sebagai seorang dulunya tentara yang sekarang memimpin pemerintahan kita. Yang beliau perintahkan itu adalah langkah law enforcement, tegas dilakukan. Jadi langkah tegas itulah yang sekarang kita lakukan, dan kami menindaklanjuti itu. Tadi kami melakukan rapat koordinasi, Wakapolri juga hadir, Mabes TNI juga hadir, dan Kejaksaan juga hadir, semua. Kita mau memastikan bahwa langkah law enforcement yang dilakukan itu betul-betul memenuhi standar HAM dan kemudian juga sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dan karena itu saya katakan berapa yang sedang ditahan, berapa yang sudah dibebaskan. Dan besok kami akan memastikan bahwa mereka yang ditahan itu juga harus didampingi oleh pengacara, harus dipenuhi hak-hak mereka, dikasih makan, dikasih tempat tahanan yang memadai dan sebagainya. Dan tadi juga kami mendengar laporan Komnas HAM, Komisi Perempuan, Komisi Pelindungan Anak, ya untuk memastikan jangan sampai ada anak-anak kemudian ditahan di situ. Dan sekarang ini memang langkah yang dilakukan adalah supaya anak-anak itu dikembalikan kepada orang tuanya. Oh, dan yang ditangkap di beberapa daerah itu ya, pelaku-pelaku sudah ditahan itu, dan kalau sudah dilakukan penyidikan, sudah ada indikasi-indikasinya, maka langkah restoratif justice akan dilakukan. Dan itu tadi arahan saya jelas kepada kepolisian dan juga kepada aparat penegak hukum yang lain. Ya, bukan arahan lah, itu ajakan saya kepada mereka semua supaya terhadap mahasiswa dan terhadap anak-anak ini, kalau memang tidak cukup buktinya, cepat-cepat aja dikeluarkan dari tahanan. Dan kalau memang ada cukup buktinya, segera mungkin melakukan restoratif justice, ya, supaya mereka ini dapat kembali ke tengah-tengah orang tuanya. Tapi restoratif justice itu dimungkinkan dalam proses ini, Prof? Restoratif justice sangat mungkin dilakukan, oleh karena selama ini itu sudah ada petunjuk dari Kapolri, aturan-aturan kepolisian tentang bagaimana polisi itu memediasi. Dan sekarang yang memediasikan antara pemerintah dengan anak-anak di bawah umur itu yang melakukan demonstrasi. Kalau mereka itu kita anggap memang ada cukup buktinya, juga bisa restoratif justice juga, bisa dikembalikan ke keluarganya, kepada orang tuanya. Dan saya lebih cenderung bagi adik-adik mahasiswa itu ya dikembalikanlah ke kampusnya masing-masing, dan melakukan pembinaan terhadap mereka itu jauh lebih penting daripada kita memberikan hukuman kepada mereka. Seperti itu. Okay. Nah, kembali ke pertanyaan Ari tadi, Prof, soal prasyarat atau prakondisi utama sampai terjadinya darurat sipil atau bisa diputuskan darurat sipil. Iya. Pertama itu apa, Prof? Dan apakah kita sudah menuju tondo-tondo itu sehingga ketakutannya kan kolektif, Prof? Simptomnya, Prof. Iya, simptomnya itu apa? Ya begini, pengalaman saya pada waktu menerapkan darurat sipil di Maluku itu karena terjadinya kerusuhan komunal sebenarnya, konflik antara kelompok-kelompok masyarakat sendiri, terutama antara Muslim dan Kristen yang ada di Maluku. Tentu sebab-sebabnya ini sangat kompleks ya, dan tidak murni itu dikatakan konflik antar komunitas agama. Ya. Mungkin juga masalah-masalah lain ya, campur aduk semua. Inequality ya, lalu kemudian terjadilah konflik, dan
dua kelompok ini ya saling serang pada waktu itu, dan korban-korban sudah berjatuhan, dan Polda juga waktu itu kesulitan menghadapi mengatasi keadaan ini, sementara pihak tentara juga kan nggak bisa dilibatkan pada waktu itu. Maka karena korban sudah berjatuhan seperti itu dan tidak juga tentram keadaan, maka darurat sipil itu memang dianggap merupakan sebagai satu langkah yang tepat untuk mengatasi keadaan di Maluku pada waktu itu. Jadi segera setelah diumumkan darurat sipil itu, lalu gubernur pada itu mengambil alih pemerintahan penuh di sana, dan juga kepolisian membantu gubernur, tentara juga membantu gubernur, lalu kemudian diambillah langkah-langkah sesuai dengan darurat sipil itu, penyataan jam malam berlaku, kemudian pembatasan media, penggeledahan, jadi orang-orang yang datang dari luar Ambon itu juga bisa digeledah segala macam, dan ya kalau diterapkan seperti itu semua orang terkena dampaknya. Dan karena itu keadaan seperti yang terjadi di Maluku pada waktu itu tuh tidak bisa dibandingkan dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang ini lebih relevan dibandingkan dengan 98. Tapi 98 jauh lebih berat daripada keadaan sekarang, demonstrasi akhir Agustus ini, dan 98 pun pemerintah tidak menerapkan darurat sipil, apalagi sekarang gitu. Yang skalanya nggak lebih besar daripada itu, Bro. Konteksnya adalah beberapa waktu terakhir misalnya yang jadi titik kritis adalah keterlibatan militer TNI, berlatar belakang TNI atau perwira aktif gitu di dalam pemerintahan, jabatan politik, terus masuk ke RUU TNI, UU TNI ya, disahkan dan lain-lain. Nih orang melihat ini sebagai kronologi peristiwa gitu loh, Prof, yang ujungnya nanti ini salah satunya dalam kerusuhan ini adalah darurat sipil gitu loh. Jadi merangkak, jadi nggak langsung, Prof, ada tangga-tangganya gitu. Jadi orang akhirnya jadi curiga dan jadi punya ketakutan hal itu, Prof. Ya, sebenarnya sih perubahan undang-undang TNI itu tidak prinsipil menyangkut masalah darurat yang seperti yang kita bahas malam hari ini. Itu kan lebih banyak menyangkut teknis yang jabatan apa saja di luar TNI yang bisa dijabat oleh TNI. Ya itu saya kira ada dalam undang TNI sekarang, dan kemudian juga perpanjangan usia pensiun bagi perwira-perwira TNI. Jadi tidak membahas kemungkinan adanya darurat sipil, penglibatan militer dalam jabatan-jabatan sipil. Ya, undang-undang perubahan terhadap undang-undang TNI itu tidak bergeser daripada apa yang dulu kita lakukan ya. Pada waktu itu saya membahas RUU TNI itu sampai selesai bersama-sama dengan almarhum Pak Matori Abdul Jalil pada waktu itu Menteri Pertahanan. Saya Menteri Kehakiman pada waktu itu. Kalau saya pelajari, perubahan ini tidak menggeser supremasi sipil, dan TNI itu tetap dalam fungsinya tidak berubah ya. Dia itu adalah bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dan lebih mengatasi ancaman yang datang dari luar atau pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, tapi tidak dilibatkan secara langsung dalam menangani hal-hal yang termasuk ruang sipil, seperti misalnya kerusuhan atau demonstrasi dan lain-lain, itu tetap pada polisi. Tapi memang undang-undang TNI dan undang kepolisian itu memberikan ruang kemungkinan untuk itu. Jadi kalau misalnya polisi itu merasa perlu mendapat bantuan atau backup dari TNI, maka polisi lah yang meminta kepada TNI untuk dibantu. Dan ketika dibantu, maka komandonya itu bukan ada pada tentara, komandonya ada pada polisi. Jadi istilahnya di BKO kan kepada polisi. Jadi kalau di Jakarta misalnya Kapolda merasa perlu TNI dilibatkan, maka dikirim katakanlah misalnya berapa batalion TNI misalnya begitu, maka dia berada di bawah komando polisi, dan polisi ini sipil kan, jadi bawah komando sipil. Jadi tidak dia di front depan mengambil inisiatif sendiri, itu tidak. Jadi tetap dia membackup kepolisian. Jadi supaya jangan dipahami bahwa ini militer kembali, itu dimungkinkan hal itu oleh undang-undang TNI dan undang kepolisian yang ada sekarang. Tapi itu nggak akan masuk ke arena kembali ke masa duifungsi lagi seperti ketakutan banyak orang, Bro. Ya, sebenarnya kalau duifungsi itu kan beda sekali konsepnya ya. Konsep mulai dari Pak Nasution tahun 56, apalagi yang diterapkan selama masa Orde Baru. Kalau duifungsi itu kan memang tentara itu menduduki jabatan-jabatan sipil dan hampir tidak ada batasnya itu.
pada waktu itu hampir semua gubernur, hampir semua bupati itu kolonel. adalah ya tentara ya. Siapa yang jadi dandim itu potensial menjadi bupati, wali kota gitu. Sekarang kan konsep semacam itu sama sekali tidak ada. Ya jadi apalagi TNI tegas sekali kalau sekarang ini. TNI misalnya mau mencalonkan diri dalam pilkada, dia kan harus mundur. Dan itu tidak bisa kembali lagi. Dan permohonan mundurnya itu tidak bisa ditarik kembali. Jadi memang penegasan bahwa TNI itu tidak akan difungsi itu jelas sekali ada. Bahwa kemudian ada jabatan-jabatan yang bisa dijabat oleh TNI. Misalnya dalam perubahan undang TNI sekarang antara lain misalnya jabatan sekretariat militer presiden dan jabatan yang ada di bawahnya itu bisa dijabat oleh perwira TNI aktif. Tapi tidak bisa misalnya menteri jadi menteri, tentara jadi menteri tanpa mundur. Nah, jadi misalnya ada pertanyaan. Jadi gitu juga nggak bisa, Bro? Nggak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Tapi kalau punya latar belakang TNI, ya itu urusan biasa aja kan, karena dia udah jadi sipil kan. Tinggal purnawirawan kan. Kalau sudah purnawirawan kan, ya silakan, nggak masalah itu. Ya software TNI ya pasti kan. Jadi bisa aja misalnya tentara menduduki jabatan birokrasi sipil, itu mungkin. Ya itu yang diatur oleh undang-undang TNI sekarang. Tapi dibatasi jabatan-jabatan tertentu. Tapi tidak bisa memangku satu jabatan politik. Katakanlah gubernur itu jabatan politik, menteri itu jabatan politik. Dia tidak bisa merangkap jabatan-jabatan itu. Prof, ini coba kita memberikan perspektif dan penerangan buat publik ya, Prof. Karena kan belakangan ini kesimpang siuran informasi terkait dengan apa yang terjadi pada 25 Agustus ke atas itu kan betul-betul membuat kita bingung. Seperti apa? Apakah betul ini pekerjaan asing seperti dikatakan beberapa orang? Betulkah ini ada internal struggle? Karena kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada hal-hal yang kayaknya bukan masyarakat, tapi ini demonstrasi yang dimobilisasi atau diatur gitu. Nah, gimana, Prof? Maksudnya yang kerusuhan ya? Yang kerusuhan. Ya nggak mungkin orang-orang berdemonstrasi mengaspirasikan suara publik, tapi bakar-bakar seperti itu, apalagi sampai penjara. Pasti ada something wrong. Nah, gimana Prof Yusril memberikan enlighten kepada masyarakat untuk bisa melihat ini lebih clear gitu, Prof? Ya, sebenarnya begini. Awalnya itu kan aspirasi yang tidak tersalurkan. Aspirasi itu tidak terserap dengan baik dan terutama ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, akhirnya rakyat kan menggunakan saluran-saluran yang mungkin dapat mereka lakukan. Apalagi sekarang ini kan kita ada kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi. Kita juga tidak melakukan pembatasan kepada media, termasuk media sosial. Dan sekarang ini orang setiap punya handphone kan dia bisa punya media sosial dan merasa dia merdeka aja menyampaikan apa aja. Ya kita nggak ngapa-ngapain aja kan begitu. Dan ini kan melalui ekspresi-ekspresi melalui media sosial inilah disalurkan harapan-harapan dan juga ketidakpuasan masyarakat. Dan ketidakpuasan itu kalau saya amati sesuatu yang kita bisa mengerti ya, bahwa walaupun negara kita ini sangat kaya raya ya, kuat ya, kita masuk kelompok G20 ya, 20 negara pelaku ekonomi terbesar di dunia ini, bahkan sekarang sudah mengalahkan Inggris dan Prancis ya. Tapi dari segi GNP kita melihat bahwa GNP masyarakat kita ini kan tidak merata ya. Yang kaya barangkali cukup besar, kecil jumlahnya tapi cukup besar pendapatannya dibandingkan dengan masyarakat di bawah yang kita tahu sekarang ini juga sedang mengalami kesulitan ya. Ada mereka di PHK, kemudian walaupun inflasi sangat rendah ya, tapi juga orang nggak punya duit juga untuk belanja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. PHK terjadi, banyaklah orang jadi pengumudi ojek dan lain sebagainya, bekerja di sektor informal seperti itu. Dan ketika kesulitan ini tidak segera dapat direspons oleh DPR, lalu kemudian timbullah aksi-aksi demonstrasi. Mulai demonstrasi itu damai aja. Ya kemudian ini menjadi eskalasinya meningkat setelah terjadinya wafatnya Afan ya, dan kemudian jatuh korban di tempat-tempat lain. Nah, sini mulai demonstrasi ini dimanfaatkan oleh ya siapa aja ya. Sampai hari ini kita juga belum bisa memastikan siapa sebenarnya. Dan karena itu
polisi sedang mendalami hal ini. Jadi yang ada 500 lebih yang sekarang ini sedang ditahan dan kemudian dilakukan proses penyidikan lebih dalam itu untuk mengungkap sebenarnya siapa yang terlibat di balik semua ini. Karena yang ditahan ini kan mereka yang melakukan pelanggaran hukum di lapangan. Tapi kan siapa aktor intelektualnya, siapa yang membiayai semua ini. Itu akan makin terungkap dari penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Ya kalau kita melakukan analisis dari segi akademik, analisis intelijen, kita bisa mengatakan menduga si A, si B, kelompok ini, kelompok itu. Tapi kan hukum kan nggak bisa begitu. Data analisis akademik, data intelijen pun tidak bisa jadi dasar untuk mengambil satu langkah hukum. Dan karena itu akademik, laporan intelijen saja kita pegang, kita ketahui. Tapi untuk mengambil satu langkah hukum kan diperlukan pembuktian nantinya. Dan karena itu ini tidak mudah. Ya, mudah-mudahan sih suatu saat bisa terungkap siapa aktor intelektual, siapa yang membiayai ini. Nah, sementara ini kita memprediksi saja siapa yang melakukan itu, tapi belum sampai kepada satu kesimpulan hukum. Tapi beberapa orang juga udah diamankan, Prof. Yang paling rame salah satunya dari kelompok masyarakat sipil, misalnya Direktur Lokataru juga diamankan, dan Prof. Yusril ngomongnya agak bold juga. Prof. Yusril kan katakan harapan saya sebenarnya kalau seorang ditahan atau dinyatakan tersangka jangan kita terus minta dibebaskan, dilakukan dong perlawanan secara hukum yang gentleman. Nah kalau memang kita berani melakukan sesuatu ketika kita menghadapi proses hukum, hadapi, karena orang boleh saja bersuara. Tapi kalau misalnya ada aspek-aspek yang diduga sebagai salah satu misalnya delik penghasutan di dalamnya, itu kan penyidik berhak menyangka seperti itu. Nah, ini gimana Prof? Antara pembungkaman kebebasan sipil sama penegakan hukum ini gimana kita melihatnya, Prof? Saya sebenarnya membedakan antara mahasiswa biasa, orang-orang biasa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa menyuarakan aspirasinya, dengan mereka yang tergolong sebagai aktivis. Aktivis ini kan leader, dia pemimpin, dia beda dengan orang mahasiswa biasa atau rakyat biasa yang ikut demo. Apalagi ini kan ketua yayasan Lokataru. Aktivis betul diakui. Nah kalau aktivis menurut saya, kalau dia itu dijadikan tersangka, melakukan dihadapi, dia beda dengan mahasiswa. Makanya tadi saya mengatakan kalau apalagi anak SMA yang masih tergolong anak-anak mahasiswa, saya mengatakan sudah kalau nggak cukup bukti atau sedikit-sedikit sudah dilepaskan aja, kembalikan. Tapi kalau aktivis jangan begitu dong. Kita ini aktivis, kita pemimpin. Ketika kita lakukan satu perlawanan menurut hukum, saya dorong mereka itu melakukan satu perlawanan. Ya, jangan kita aktivis, tapi kemudian kita merasa ketika ditahan sama seperti anak SMA yang harus dilepaskan, sama mahasiswa yang harus dikembalikan ke kampus. Ya, aktivis harus melakukan satu pembelaan menurut hukum juga. Ya, dan ini saya kira berlaku pada semua aktivis. Ya, aktivis mana aja. Apalagi aktivis Lokataru, apalagi aktivis anti korupsi. Jangan tiap hari meneriakin orang korupsi supaya orang itu ditangkap. Ketika dia sendiri dinyatakan sebagai tersangka korupsi, lalu menggalang opini bahwa dia dikriminalisasi. Ketika dia ditangkap korupsi, lalu kemudian minta kasusnya dipenerin sama Kejaksaan Agung. Ini kan merendahkan harkat dan martabat aktivis itu sendiri. Aktivis harus melakukan sesuatu secara gentleman. Lalu orang nanya, Anda sendiri gimana? Dia bilang, loh, saya pernah dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Saya lawat, saya hadapi. Ya, Hendraman Supanji waktu itu mengatakan, kalau Pak Yusril mengatakan saya tidak sah, ayo kita pengadilan. Apa saya bilang? Omongan Nasib itu, saya hari ini jadi preman Betawi. Saya bilang kan, ente jual, ane beli. Saya lawan di pengadilan. Dan Anda lihat kan, Jaksa Agungnya jatuh. Betul. Ya kan? Yang lain-lain kita hadapi, Pak Romli Atmasa Smita dan lain-lain, kemudian kan bebas di Mahkamah Agung. Ya, saya kan hanya dituduh sebagai delik penyertaan. Saya ini, karena saya menteri, katanya jaksa, saya memberikan kesempatan, memberikan peluang, membiarkan Romli melakukan korupsi. Romlinya didakwa. Kalau dia dibebaskan oleh Mahkamah Agung, saya bilang, kalau Romli tidak terbukti melakukan korupsi, lalu kesempatan apa yang saya berikan sama si Romli? Dia bilang sama Pak Basrip, Anda bebaskan saya. 6 bulan, saya nggak dibebaskan juga. Waktu itu saya mulai challenge, saya bilang, Pak Basrip, Anda jangan jadi Hendraman kedua. Saya bilang, kalau Anda tidak keluarkan saya SP3, Anda saya jatuhkan kayak Hendraman juga. Dan saya challenge, saya gentleman menghadapi. Waktu itu saya masuk Kejaksaan Agung, kita pintu Kejaksaan Agung kita dirantai, kita linggis.
Nah, siapa yang mengatakan kita tidak gentleman? Saya mengatakan kalau Anda aktivis ya Anda harus lawan dengan berani dong. Jangan ketika kita ditahan kita galak opini, kita dikriminalisasi, apalagi kita dinyatakan tersangka, kita minta deponering. Saya pikir dia bukan seorang aktivis yang gentleman. Kalau kawan kita ini Direktur Lokataru, ya dia aktivis, mestinya dia melakukan satu perlawanan. Dan saya pikir sekarang para advokat ya dari LBH itu sudah melakukan perlawanan dan dia kan memberikan satu penjelasan ini segala macam. Kan masalahnya kan begini, polisi mengatakan kami punya cukup bukti, Anda melakukan ini. Kan harus ada 2 alat bukti permulaan yang cukup. Ya, maka dinyatakan tersangka. Kalau misalnya advokat mengatakan nggak benar tuh, nggak ada bukti, ya dia lawan dong melalui pra peradilan. Itu namanya gentleman. Jangan kemudian teriak-teriak ini dikriminalisasi. Nah, saya ingin menempatkan ya ketua Lokataru ini, Anda aktivis, Anda aktivis, Anda harus menjadi teladan. Beda dengan mahasiswa, beda dengan anak SMA. Dan karena itu lakukanlah perlawanan menurut hukum. Dan semua kita tahu, saya sebelum balik jadi menteri kan saya jadi advokat, Saya bisa ngajarin banyak orang bahwa walaupun kita itu tidak menganut sistem pembuktian terbalik, tapi kita bisa melakukan itu dalam pembelaan. Kalau misalnya polisi mengatakan ini bukti, ini bukti, ada saksi, ada ahli, ada alat bukti surat. Advokatnya kan bisa menunjukkan, menghadirkan saksi yang lain, menghadirkan alat bukti yang lain, mengatakan enggak, bukti Anda ini, bukti saya ini, ayo dong gelar perkara. Gelar perkara, undang senior-senior Polri, undang mantan-mantan penyidik, undang akademisi, gelar perkara. Cukup bukti nggak untuk perkara ini dilanjutkan ke pengadilan? Kalau diteruskan ke pengadilan, polisi kalah atau menang? Kan gelar perkara mengatakan, ini nggak cukup bukti, udah di SP3. Perlawanan seperti itu, gentleman. Jangan terus kita mengatakan, untuk apa kita melakukan pembelaan perlawanan? Orang polisinya nggak fair. Pertanyaan saya, apakah Bung Karno ketika ditangkap diadili di pengadilan kolonial, apa Bung Karno itu nggak tahu kalau pengadilan kolonial yang tidak fair? Bung Karno hadapi kok. Bung Karno kan nggak pernah belajar hukum. Melawan Dia insinyur. Ini. Orang lain misalnya tahun 74 waktu terjadi peristiwa Malari, Hariman dan kawan-kawan itu diadili. Yang membela itu Buyung, Yap Tian Hin, Jamaluddin Datuk Singomong Kuto, Tasrif. Mereka bela. Apa semua mereka itu mengatakan, wah untuk apa dibela? Ini pengadilan Orde Baru. Mereka tahu pengadilan Orde Baru itu nggak bisa mengadili Hariman dengan objektif. Tapi toh mereka menempuh cara-cara itu. Dan ini menjadi pelajaran bahwa kita juga harus bereformasi pengadilan. Nah itulah gunanya aktivis. Kalau aktivis sama juga minta bebaskan, kan apa bedanya aktivis dengan mahasiswa biasa dan anak SMA? Kalau alasannya ini pembungkaman kebebasan sipil atau tuduhan terhadap suara kritis, ini kan kayak gitu kan? Buktikan aja di alat buktinya seperti itu enggak. Kalau di persidangan nanti kalau cuman pembungkaman kan nggak bisa ada buktinya. Karena orang itu dituduh melakukan delik penghasutan. Kan ada unsur kan? Ada unsur di dalam KUHP kan? Delik penghasutan itu apa aja? Apa unsurnya, memenuhi unsur atau tidak? Kalau bahwa ini adalah pembungkaman suara publik, itu kan opini. Bukan bukti kan? Bahkan dulu pengadilan kan tidak mengadili opini. Pengadilan kan mengadili bukti. Ada bukti atau tidak? Pendapat-pendapat seperti itu berguna bagi pembelaan, tapi bukan pembelaan hukum. Itu pembelaan politik, membentuk opini. Dan pledoi politik itu, justru kalau pembungkaman harusnya tidak terlalu khawatir dalam pembuktian kan harusnya di pengadilan justru lebih pede karena ini ada juga yang bilang sama saya, jangan ditahan dong buktikan bahwa orang yang demo yang bakar-bakar itu akibat dari hasutnya dia. Orang belajar hukum kan tahu. Delik itu kan delik formil, delik material. Beda. Kalau membunuh orang itu delik material. Saya membunuh orang mesti ada korbannya mati saya bunuh atau luka-luka saya bunuh. Tapi kalau delik penghasutan itu kan delik formil. Delik formil itu nggak perlu ada akibatnya. Menghasut itu sendiri sudah merupakan kejahatan. Nggak perlu ada akibatnya. Nah, yang gini-gini kan pembelaan hukum. Masa kita sama aja dengan orang awam? Karena aktivis tadi Prof Yusril katakan kan, belanya dengan gentleman. Aktivis beda dong dengan orang biasa.
Ya. Saya kira Hariman Siregar pada waktu tahun 74 Malari. Yang lain-lain kan, mahasiswa yang lain kan dibebaskan. Yang ditahan kan cuma beberapa orang. Dan mereka bela di pengadilan. Hariman pemimpin. Dia ketua Dewan Mahasiswa, beda dengan mahasiswa biasa. Hariman dulu kan. Masuk. Sama Marsilang. Hariman diadili tahun 74. Sama Marsilang, sama Rahman Toleng. PSI ini bro. Iya. Tapi walaupun melawan pengadilan Orde Baru pun mereka hadapi ya. Hadapi. Ya. Hadapi walaupun mereka dihukum ya. Pak Yatem Hid kan juga meskipun tahu ini kalah gitu misalnya, tapi kan tetap berjuang perlawanan. Itu akan menjadi dokumen sejarah ya. Tulisan Bung Karno, Indonesia menggugat, itu kan tahun 30. Dibacakan sebagai pledoi di pengadilan Landrat Bandung pada waktu itu. Pak Prabowo aja, tulisan Bung Karno itu dikopi sama beliau, ditempel di dinding. Indonesia menggugat. Tahun 30. Dan itu menjadi satu pembelaan yang abadi. Dikenang orang sepanjang zaman. Sejarah ya. Nah, ya kalau misalnya sekarang ini, Don Pedro ini, membuat satu pledoi di pengadilan seperti Bung Karno tahun 30 itu, barangkali dia akan melakukan satu reformasi dan dia akan jadi pahlawan, dikenang orang samanya. Dan tapi kalau sebagai negara aktivis tidak berani melakukan pembelaan, malah membangun opini saya dikriminalisasi, saya membungkam suara sipil, minta dikeluarkan, saya kira mungkin sebagai aktivisnya mungkin penghargaan orang kepada beliau juga nggak terlalu tinggi. Ya ini pendapat saya. Saran saya. Jadi jangan saya itu dianggap terus negatif ya. Nggak suka, nggak. Saya juga ya sebagai yang lebih tua, mantan aktivis juga, kan harus mengajari mereka. Anda harus gentleman menghadapi ini. Terus saya tahun 78 juga diskor sama Daud Yusuf sampai 1,5 tahun sebagai mahasiswa. Jadi cari-cari sama aparat keamanan juga. Saya menghadapi itu semua. Ya, wajar dong saya memberitahu adik-adik supaya aktivis itu ya harusnya begini. Anda menjadi teladan bagi yang lain. Jadi untuk membuktikan negara itu sewenang-wenang terhadap kebebasan sipil, ya dibuktikannya di pengadilan. Ya buktikan. Tapi nggak ada affirmative action gitu Prof untuk supaya menjaga stabilitas negara juga. Kan Pak Prabowo senang yang stabil, senang yang rukun, senang yang tidak ada celah sehingga negara dianggap otoriter gitu. Ya, intinya kan kita ini walaupun belum diterapkan dengan KUHP baru, ya kan ada restoratif justice kan begitu. Jadi restoratif justice itu kan bukan pada aspek penghukuman, tapi kan menegakkan keadilan itu mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh pelaku dan apa oleh korban. Nah kalau seperti De Pedro ini ya, dia dianggap melakukan sesuatu, siapa yang jadi korban? Nah, kan belum tahu kita kan, kalau delik menghasut mungkin pemerintah merasa bahwa harus mencegah ini. Kan pada akhirnya setelah alat-alat bukti tersedia, ya kan pertanyaannya ini perkara mau dilanjutkan atau tidak. Dan kalau saya sih cenderung mengatakan ya pemerintah mengambil langkah restoratif justice, yaitu ya sudah ini selesai sampai di sini, tapi ya masing-masing mawas diri. Anda juga mawas diri, pemerintah juga melakukan self koreksi terhadap dirinya. Dan saya kira itu baik bagi yang bersangkutan, baik juga bagi pemerintah. Sekarang kan saya mencoba untuk betul-betul memastikan. Ya tadi rapat koordinasi kami tegas mengatakan bahwa kami memastikan mereka yang cukup buktinya, mereka bersalah ditindak tegas. Tapi kalau ada aparat yang melanggar hukum, kami juga tindak tegas. Dan tadi saya sudah memastikan bahwa dari 7 brimob yang diperiksa kode etiknya itu, 2 orang kan sudah diberikan sanksi kode etik, ya mereka tidak profesional. Dan sudah dipastikan dari rapat tadi akan dilakukan langkah pidana terhadap mereka. Jadi mereka akan diadili di pengadilan sipil. Ya mungkin karena apa kita nggak tahu. Mungkin alasan nanti mereka karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang. Itu bisa dipidana. Jadi kalau kita nggak cuma mau menindak rakyat kita sendiri, tapi aparat yang melakukan kita tindak juga. Dan itu saya mengatakan tidak hanya berlaku di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah. Dan kita akan minta keterangan ini kepada polda-polda di daerah kalau misalnya ada tindakan dari aparat kepolisian yang berlebihan. Ya, jadi tindakan yang berlebihan itu juga ya nggak perlu dilakukan. Nah itu kan juga bisa mengarah pada satu tindakan yang tidak profesional, ya kan? Misalnya mahasiswa cuma 100 orang demo-demo begini aja, tapi langsung ditembakkan gas air mata, misalnya, itu kan sebagai satu tindakan yang tidak perlu dan tindakan yang berlebihan. Ya saya pikir negara ini harus baik begitu ya, artinya
kalau rakyat itu melakukan kesalahan, negara berhak dong menindak mereka. Tapi kalau aparat melakukan kesalahan, sebaliknya juga rakyat berhak menuntut supaya aparat itu juga ditindak. Dan saya pikir saya harus berada pada posisi seperti itu. Nah, Prof, ini lo masih ada? Lanjut dulu deh. Dikit ya. Ini soal tuntutan rakyat nih, Prof. Ini yang populer dan menjadi postulat masyarakat sipil lah. 17+8 tuntutan rakyat. Saya ada jangka pendek, ada yang jangka menengah. Mungkin Prof Yusuf bisa kasih highlight dan kasih komentar. Saya sebutkan saja beberapa. Bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar dan lain-lain. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Bebaskan seluruh demonstran, tangkap, adili dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan melakukan tindakan kekerasan, hentikan kekerasan oleh kepolisian, bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR, publikasikan transparansi anggaran, selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah, dorong BK DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat, partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai, umumkan komitmen partai yang berpihak pada rakyat, kemudian anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik, tegakkan disiplin internal, TNI tidak memasuki ruang sipil, pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, ambil langkah darurat dan macam-macam. Ini yang jangka pendek. Mungkin Prof Yusuf ada komentar dulu, Prof. Tentang ini tidak semua tuntutan itu ditujukan pada pemerintah. Dan sebagian tuntutan itu ditujukan kepada DPR, bahkan ada ditujukan kepada partai politik yang anggotanya menjadi anggota DPR. Dan saya kira partai politik sudah mengambil langkah walaupun belum maksimal menonaktifkan. Memang menjadi pertanyaan juga karena istilah menonaktifkan itu tidak ada di dalam hukum kita. Anggota DPR itu yang ada PAW, penggantian antar waktu. Tapi kita tunggulah langkah selanjutnya yang akan diambil oleh partai politik yang bersangkutan. Karena wewenangnya di partai politik. Saya kira Pak Dasko juga sudah mengumumkan langkah DPR untuk menghentikan tunjangan perumahan dan macam-macam itu sudah dihentikan. Saya kira sebagian tuntutan itu sudah direspon positif oleh DPR sendiri, dan pemerintah sebenarnya juga melakukan langkah-langkah memastikan supaya penegakan hukum dijalankan dan HAM dihormati. Jadi kalau seperti pembentukan tim independen itu kan kita sangat concern dengan hal itu. Tapi kan kalau kita lihat hasilnya nanti akan seperti apa. Hasil dari tim independen itu kan akhirnya diserahkan juga kepada kejaksaan kan untuk melakukan satu pengkajian apakah memenuhi unsur dari pidananya atau tidak. Jadi prosesnya itu akan semakin panjang. Sekarang ini dengan langkah hukum yang dilakukan itu betul-betul law enforcement terjadi di lapangan. Artinya aparat sudah bertindak, kemudian langkah hukum sudah dipastikan dilakukan oleh pemerintah, baik terhadap aparat maupun terhadap rakyat kita yang memang disangka melakukan kejahatan. Jadi sebenarnya kalau semua itu sudah dilakukan oleh pemerintah, kalau juga kecuali pemerintah lalai, pemerintah lalai sehingga perlu dibentuk satu tim untuk melakukan investigasi. Jadi kalau tim itu kan sebenarnya mencari fakta, bukan mengambil satu langkah hukum. Yang kita lakukan sekarang itu lebih tegas. Orangnya ditangkap, ditahan, diadili, itu langkah hukum yang lebih konkret. Tapi kalau tim pencari fakta itu kan mau mengumpulkan fakta lebih dulu dan prosesnya akan jauh lebih panjang. Jadi saya mohon bukan tidak direspon pembentukan tim itu, tapi kita sudah bekerja. Akhirnya keinginan membentuk tim itu sudah terpenuhi dengan langkah-langkah hukum yang kita lakukan sekarang ini. Nah, selain itu Komnas HAM juga sudah menjalankan tugasnya. Tadi juga kami ada salah satu poinnya juga ini, Prof, yang jangka panjang jangka menengah. Perkuat Komnas HAM, tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi ketenagakerjaan, reformasi perpajakan, TNI kembali ke barak, reformasi kepolisian, undang-undang perampasan aset koruptor. Tentang Komnas HAM tadi kami mengundang Komnas HAM hadir. Bukan hanya Komnas yang hadir tadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hadir. Komnas Perempuan hadir. Komnas Perlindungan Anak juga hadir. Dan kita dengar semua laporan mereka. Dan ternyata mereka bekerja. Saya sama sekali tidak menduga kalau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu sudah sampai ke daerah-daerah memantau dan kemudian memastikan hak-hak korban itu dipenuhi, dan mereka yang akan menjadi saksi kalau takut-takut akan didampingi oleh mereka dan seterusnya. Begitupun Komnas, tadi Ibu Ketua sudah mengatakan bahwa Komnas sedang melakukan penyelidikan
Nah, kita tidak ingin mencampuri kewenangan Komnas karena itu lembaga independen. Silakan Komnas melakukan tugasnya, dan kalau Komnas melakukan tugasnya melakukan penyelidikan, itu kan sama juga dengan komisi independen yang mencari fakta. Dan Komnas kita dengar nanti apa laporannya. Kita tidak. Saya pun tadi mengatakan bahwa Komnas kita undang, tapi Komnas itu bukan bagian dari pemerintah. Kita ini undang melakukan koordinasi saja, tanpa kita bermaksud untuk mencampuri kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan yang sekarang mereka sedang lakukan. Dan perkuat Komnas, ya Komnas melakukan penyelidikan independen itu sudah dipenuhi sekarang ini. Kemudian tentang undang-undang perampasan aset itu kan tidak bisa dipenuhi segera karena undang-undang perampasan aset itu kan mesti dibahas dengan DPR. Dan tadi juga sudah menerangkan bahwa pemerintah concern dengan persoalan ini, dan Pak Prabowo berkali-kali, bahkan sebelum ada demonstrasi pun Pak Prabowo sudah menyampaikan itu kepada Ibu Puan agar DPR segera membahas ini. Dan saya juga koordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum. Beliau juga koordinasi dengan rapat-rapat dengan Balik dan sudah menyepakati bahwa RUU perampasan aset itu akan dibahas dalam Prolegnas 2025-2026. Cuman tinggal sekarang ini apakah RUU yang dulu diajukan oleh Pak Jokowi yang akan dibahas, ataukah DPR akan mengajukan RUU yang baru. Nah, kabarnya DPR akan mengajukan RUU yang baru, tapi DPR mengatakan kita siap membahas ini setelah KUHP selesai. Jadi alasan DPR, ini kan hukum acara khusus tentang perampasan aset ini kan, sedangkan hukum acara umum kan KUHP. Nah, kata DPR bahwa pembahasan RUU khusus ini harus mengacu kepada RUU umum KUHP. Nah, ini kan mungkin orang yang bukan hukum kan kurang memahami soal ini. Jadi kita serahkanlah kepada DPR bagaimana pembahasannya. KUHP supaya belum ya Prof ya? KUHP berarti belum. KUHP diperkirakan akan selesai akhir tahun ini. Karena kalau nggak selesai, KUHP nggak bisa dijalankan. Ya, jangan lupa KUHP harus dilaksanakan Januari 2026. Dan untuk itu KUHP harus diperbaharui, beberapa RUU harus diselesaikan, misalnya tata cara pelaksanaan hukuman mati, tentang restoratif justice itu harus dituangkan dalam undang-undang tersendiri. Jadi ini tugas kita ini juga berat ya, harus menyelesaikan semua ini supaya nanti Januari 2026 KUHP nasional itu sudah bisa dijalankan. Jadi jangan khawatir bahwa RUU perampasan aset ini harus kita bahas dan dengan seksama, dengan pembahasan yang betul-betul serius ya. Jangan kita membahas satu rancangan undang-undang asal-asalan, nanti akan timbul dampak-dampak yang kita tidak inginkan bersama. Pertanyaannya kan misalnya ini pisau setajam ini mau dikasih ke siapa gitu? Ya, ini kan nanti perampasan aset ini kan akan menjadi tugas aparat penegak hukum ya. Dalam hal ini misalnya kita ambil contoh korupsi misalnya. Itu akan menjadi kewenangannya polisi, akan menjadi kewenangannya jaksa, dan akan jadi kewenangannya KPK. Nah, nanti kan juga harus diperjelaskan apa bedanya antara penyitaan dengan perampasan. Ya, kapan perampasan itu dilakukan? Apakah nunggu putusan pengadilan? Apakah di depan? Nah, ini kan mesti dibahas lebih hati-hati, lebih cermat ya. Jangan sampai nanti setelah undang-undang ini diterapkan kita tidak membahasnya dengan hati-hati, banyak hal-hal yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul ke permukaan. Jadi saya kira ya kita seksamalah membahas soal ini. Prof kan nggak mungkin ngomong ya kan jadi alat tekan kekuasaan, ini kan nggak mungkin ngomong gitu. Ya karena lagi berkuasa. Biar kami aja ngomong. Saya toh waktu masih muda saya kan jadi aktivis juga ya. Ketika saya nggak di pemerintahan kan saya jadi advokat. Jadi saya bisa memahami ya rasa keadilan masyarakat, dan saya tidak ingin menciptakan satu undang-undang yang kemudian itu memberi jadi senjata kepada pemerintah yang kemudian satu saat malah akan menjadi bumerang bagi rakyat sendiri ya. Kita ingat aja misalnya Orde Lama dulu membuat Perpres tentang subversi, kan tangkapin orang, tangkapin itu. Baru sebentar 2 tahun mereka jatuh, Pak Harto menggunakan Undang-Undang subversi itu menangkapin mereka. Undang-Undang subversi itu produknya Bung Karno tahun 63 kan. PNPS itu penetapan presiden. Iya, yang menggunakan dengan sangat maksimal Pak Harto. Pak Harto dengan itu dibentuk Kokamtib.
Oh, oh iya, dasarnya iya, ya, tahu deh. gua nih. Iya. Iya, Kita iya. juga jangan nanti jadi kualat ya. Kita Iya, iya, bikin iya. undang-undang, nanti begitu kita nggak di pemerintahan lagi, itu undang-undang jadi bumerang bagi kita sendiri. Itu. Karena emosional ini Iya, kan. Dan jangan. jangan merasa bahwa sebuah undang-undang disahkan tuh lu nggak akan kena nama undang-undang tuh, jangan pernah merasa kayak gitu kan. Ya jangan ya. Sekarang misalnya kita teriak-teriak itu dilaksanakan, ini dibikin cepat-cepat. Begitu dibikin, malah orang yang teriak-teriak itu yang jadi korbannya sendiri. Itu jangan Sangat sampai hal mungkin, itu. Bro. Sangat mungkin Sejarah terjadi. sudah memperlihatkan Sejarah sudah fakta-fakta seperti itu. memperlihatkan itu. Iya, Jadi gue baru bukan tahu apa-apa ada ya. subversi yang sangat dipakai jadi toolsnya Soeharto, Prof ya. Iya, itu Bung Karno yang bikin tahun 63. Dan kemudian Budiman Sujatmiko yang kena sama undang-undang itu akhirnya masuk PDI juga kan. Itu nggak ada Pak Habibie nggak bebas. Jadi yang kan? paling penting itu substansi kita ketika kita mengajukan RUU itu adalah keadilan. Bukan karena kita tuh lagi berkuasa, kita nggak suka, kita paksakan ini. Dan itu atau bisa, kita Bro. di luar kekuasaan, kita bilang ini harus dilakukan. Kan suatu saat bisa aja dia jadi penguasa. Itu bisa tuh, subjektivitas seperti itu bisa dipakai, Prof, Bisa dalam konteks terjadi. Bisa perampasan terjadi. aset. Dan sejarah sudah menunjukkan hal itu. Iya. Prof, izin Sejarah Prof. Ini kita belajar ke apa namanya nih, proses daripada pembentukan sebuah undang-undang, Prof. Kan kita tahu KUHP itu kan pembahasannya sejak Orde Baru kan itu. Iya. Baru selesai kan kemarin-kemarin ini, belum terlalu lama nih selesainya. KUHP. Kan? Iya. Iya. Iya kan, Prof? Nah, bertahun-tahun tuh kan. Mungkin kayaknya Prof Yusril masih master kayaknya waktu KUHP dibahas apa. Iya, itu lebih kurang 30 tahun Iya kan? membahas rancangan KUHP itu. Dan ketika saya jadi menteri juga, itu sudah hampir final. Iya. Ya. Tapi kemudian tertunda-tunda sampai akhirnya pada waktu Pak Yasona Lawli. Baru itu final dan zamannya Pak Jokowi disampaikan ke DPR. Saya sependapat dengan Pak Jokowi dan Pak Yasona, walaupun ada kekurangan-kekurangan, tapi kita selesaikan ini. Kita buktikan bahwa kita mampu membuat KUHP nasional menggantikan KUHP-nya Belanda. Nah, walaupun ada kekurangan di sana sini, ya sambil jalannya nanti kita amandemen. Tapi Prof, kekurangan-kekurangan yang itu. banyak orang nggak paham, termasuk saya mungkin ya, yang nggak pernah belajar hukum secara akademik gitu ya. Sebuah undang-undang kayak macam KUHP itu bisa 30 tahun itu karena anggota DPR-nya males, karena ahlinya nggak ada, Atau ada titipan asing. titipan asing, Ada gitu-gitu kan. atau apa sih sebenarnya, Enggak, Prof? memang masalah itu rumit. Ya. Rumit, dan itu kan KUHP itu kan kitab undang-undang hukum pidana ya. Jadi kitab undang-undang ya, itu mencakup semua tindak pidana umum. Ya, bahkan banyak tindak pidana khusus kemudian ditarik juga ke dalam tindak pidana umum itu. Jadi ketika kita mau mengganti hukum kolonial dengan hukum kita sendiri, itu kan perdebatan panjang sekali. Apa yang dijadikan sumber hukum kita dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum pidana yang baru ini? Ya, itu dari zaman saya jadi menteri pun membahas ini agak mendalam ya. Kita mengatakan bahwa dalam membangun hukum nasional itu kita menggunakan beberapa sumber hukum. Pertama adalah hukum adat yang dalam pengaruhnya kepada masyarakat. Kedua, hukum Islam yang dalam sekali pengaruhnya kepada masyarakat. Ketiga adalah kaidah-kaidah hukum ekskolonial yang sudah diterima oleh masyarakat kita. Yang keempat, berbagai konvensi-konvensi internasional. Itulah yang kita ramu. Jadi kalau kita membaca KUHP yang baru ini, dalamnya itu ada transformasi dari hukum adat menjadi hukum pidana, ada transformasi dari hukum Islam menjadi hukum pidana nasional, ada hukum ex Belanda, ada hukum yang sama sekali baru dimasukkan ke dalamnya. Dan itu panjang sekali pembahasannya, dan yang menyelesaikan ini pemerintah. Begitu draftnya selesai dikasihkan ke DPR, itu nggak terlalu lama DPR membahas itu. Iya. Nah, jadi konseptornya ini dulu dipimpin oleh Profesor Sudarto, Pak Muladi, dan Pak Bardanawi Arif, dan Pak Sacipto Raharjo. Begawan-begawan hukum ya, Prof? Begawan-begawan betul. Dan kita memang ingin hati-hati. Jangan sampai kita melahirkan KUHP nasional, isinya lebih buruk daripada KUHP Belanda. Itu kita nggak mau. Lebih London. Bahaya kita kan. Dan tarik menariknya kayak apa dari dulu, Prof? Kenapa lama itu, Prof? Debatnya sih akademis sebenarnya. Iya. Oh, Debatnya oke. akademis, dan memang juga menunggu suasana
agak ya kondusif untuk itu. Dan sekira pada masa Pak Jokowi itu lebih kondusif ya, karena tidak mudah juga, misunderstanding banyak sekali. Misalnya kita mengadopsi kaidah-kaidah hukum Islam ke dalam hukum nasional, kan jadi perdebatan panjang. Kayak kumpul kebo Ya, gitu kumpul misalnya. kebo, delik perzinahan dan lain-lain. Itu Prof juga Nah, zina itu kan nih kemudian gambarannya. diadopsi atau ditransformasikan menjadi hukum nasional. Jadi ketika sudah menjadi hukum nasional, dia bukan hukum adat lagi, dia bukan hukum Islam lagi, Udah jadi tapi berlaku dia sudah menjadi hukum hukum nasional. untuk Jadi semua. bisa diterima dan diterapkan bagi semua orang gitu. Jadi kumpul kebo nggak boleh sekarang. Kumpul kebo itu jadi delik aduan. Oh, Ya. kalau Kalau ada yang kecelakaan Dia ada telah itu- delik. Nah, Iya. konsep delik aduan itu penting hanya nih, ada Prof, dalam hukum hukum Belanda. kita. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Dalam hukum Islam Umum nggak ada semua delik ya, aduan. Bro? Hukum adat juga nggak ada. Ya. Delik umum semua ya, Nah, Bro? semua delik itu delik biasa, Iya, bukan delik biasa. bukan delik aduan ya. Kelah delik istilah Belandanya. Tetapi orang kumpul kebo itu dilihat begini, misalnya dia mengganggu ketertiban umum di sekitarnya. Oh, keresahan sosial nih, Bro. publik. Ya. Terutama ibu-ibu nih ya. Iya. Tapi kalau Jadi- dari atas bukit sendiri jauh gitu. Jadi nggak ada yang ada yang Pelarisan melaporkan ini dia. kan, Bro, ya. Ya, jadi kan harus ada pelapor. Tuh, Nah, ya. jadi orang misalnya di satu RT ada orang kumpul kebo, kan resah orang sekampung itu. Iya. Ya, lalu kemudian ada yang melaporkan ke polisi, polisi bisa bertindak begitu. Kalau sekampung itu semuanya kumpul kebo, ya nggak ada yang melaporin. Iya. Polisi bisa bertindak. Itu namanya TST, tahu sama tahu, Bro. Toleransi itu, Bro. Ya kira-kira Iya, ya. ini kumpul Jadi kebo, sama kayak ini, Prof. Kalau di politik itu ada istilah tipu menipu kan, Prof kan. Makanya penipuan delik aduan. Kalau orang menikmati ditipu kan nggak apa-apa. Enggak, penipuan bukan delik aduan. Oh, bukan ya? Bukan, itu melapor. Melapor, iya, lapor. Lapor dengan ngadu beda. Oh, beda, Bro. Ya, Apa kalau lapor bedanya, Bro? itu, polisi itu berkewajiban menindak ya setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Iya. Oke. Tapi kalau penipuan kan bisa terjadi hanya 2 orang itu aja, polisi nggak tahu. lapor. Karena polisi nggak tahu, dia lapor. Lapor. Nah, begitu dia lapor, polisi bertindak. Kalau aduan? Beda dengan delik aduan. Nah, gimana? Kalau delik aduan itu polisi tahu, ya ada kejahatan itu, tapi polisi tidak bisa bertindak karena pihak korban tidak mengadukan. Oh, ini lebih paten lagi melapor ini berarti ya. Iya, Kan? beda laporan dengan pengaduan. Kalau orang nggak lapor dia menikmati ya nggak apa-apa kan, Bro? Iya, nggak apa-apa kalau dia kalau dia nggak lapor. Kalau itu kan ada yang paling tinggi menikmati ditipu ini, Prof. Oh, enggak. Kalaupun dia tidak lapor, tapi polisi tahu, polisi wajib bertindak. Oh. Beda dengan delik aduan. Kalau yang korbannya menikmati, baru dia nggak ngadu, Ya. Bro. Lah misalnya di Iya, tuh. rumah tangga, ya kan, bapaknya kehilangan duit sedompet hilang, ya kan, Iya, Bro. usut punya usut, ternyata yang nyolong anaknya sendiri. Iya. Nah, Iya. itu berubah dari delik biasa menjadi delik aduan. Nah, Kalau bapaknya nggak bapaknya mau tidak ngaduin? mengadukan anaknya, walaupun polisi tahu, polisi nggak bertindak. Karena kalau polisi bertindak, mungkin keluarga itu dipermalukan. Jadi itu aib sebabnya keluarga. delik biasa berubah menjadi delik aduan. Ini yang bikin lama KUHP ini, Bos. Iya. Soal gini-gini, Bro ya. Prof, izin Prof. Ini soal mantan Mendikbud Nadiem Makarim yang Oh, benar. baru Gue juga mau nanya itu tuh. di ini Prof tersangkakan Iya. di sama kejaksaan. Saya nggak akan nanya kasusnya, pasti Prof akan jawab ya kita serahkan kepada hukum segala macam gitu Saya kan. tidak bisa berkomentar Iya, terhadap tapi kasus. ini soal Tapi hadapi secara gentleman. Nah, itu paling kan. Paling itu aja. Ini soal ini, Prof. Refleksi hukumnya Bang Hotman ini, Prof. Yang pegelaran perkara di depan presiden itu ada nggak dalam undang-undang kita, Prof? Gitu kan? Ayo kita buktikan. Nanti saya liatin bahwa Nadiem ini nggak terima Bapak Presiden. Gelar perkaranya di depan presiden. Iya. Gimana, Iya. Prof? Untuk membuktikan barang ini nggak salah. Iya. Ya, gelar perkara depan presiden sih nggak ada dalam hukum acara kita ya. Dan gelar perkara itu kan hanya ada dalam peraturan-peraturannya Kapolri. Kalau penyidiknya itu adalah penyidik polisi. Dan itu kan ada koarsidik ya untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai penyidik itu melakukan abuse of power. Oke. Jadi kalau misalnya kita ini terpidana, ya saya katakan cerita kasusnya De Pedro tadi Ya, kan. Pedro. Jadi silahkan aja penyidik mengumpulkan alat bukti, dia memanggil 100 saksi, pengacaranya juga, penasihatnya juga bisa menghadirkan bukti-bukti, bisa juga, tolong dong saksi saya diperiksa, berapa? Anda bisa berapa? 100, saya periksa 100 juga. Itu gelar perkara. Boleh dong. Itu gelar Setelah perkara, kedua-dua pihak itu diberikan kesempatan yang sama, karena kan kedudukan penyidik polisi dengan
Pak Hotman sebagai advokat itu kan setara, agak kuat, sama kedudukannya itu, sama-sama penegak hukum. Jadi kalau misalnya mereka itu menangani satu perkara, kedua-duanya harus diberikan kesempatan yang sama. Jadi Pak Hotman mengatakan, polisi sudah bilang segudang bukti, saya punya 2 gudang bukti, ayo gelar perkara. Nah, gelar perkara itu diundanglah senior-senior polisi, pensiunan penyidik, ahli. Kedua penyidik silakan bentangkan. Dan itu masing-masing boleh ngomong. Saya pun kadang-kadang masuk pengadilan tuh, Prof. Iya, saya pernah menghadiri gelar perkara, baik kedudukan saya sebagai advokat yang membela klien ataupun saya diminta sebagai ahli ya untuk menerangkan kasus ini. Nah, setelah digelar perkara itu polisi ngambil kesimpulan. Polisi mengatakan nggak cukup ini buktinya, ya udah di SP3. Nah, bertaruhnya di gelar perkara. Bukan di gelar perkara. Jadi apa yang dilakukan Pak Hotman betul ya. Pak Hotman telah menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat, dalam melakukan pembelaan terhadap klien beliau Pak Nadiem. Dia mengatakan kalau polisi atau siapapun ya, polisi apa KPK ya? Kejaksaan. Kalau kejaksaan punya bukti, saya juga punya bukti sebaliknya. Itu kalau sama kejaksaan mungkin juga dilakukan tuh, Bro. Mungkin. Dan gelar perkaranya di kejaksaan. Tapi kalau gelar perkara di hadapan presiden sih belum pernah dengar saya. Gelar perkaranya sih ya di hadapan penyidik itu sendiri. Nah, apakah penyidik kejaksaan atau penyidik kepolisian, gelar perkara itu bisa diminta oleh para pihak. Jadi kalau misalnya Pak... Itu selepas jadi tersangka, Prof? Atau sebelum tersangka? Sudah jadi tersangka. Sudah jadi tersangka, gelar perkara baru? Iya, sudah jadi tersangka itu kan dilakukan penyelidikan. Gelar perkara itu bisa berkali-kali loh, nggak cuma sekali. Oh gitu. Ya, mungkin gelar perkara internal. Polisi, ini orang sudah kita tangkap nih. Sekarang kita mau tetapkan jadi tersangka atau tidak? Cukup nggak? Bukti. 2 bukti permulaan yang cukup. Dia gelar perkara. Jadi internal polisi, nggak cukup ini udah SP3 aja. Tapi kalau misalnya bukti cukup, persoalannya ini mau dilimpahkan atau tidak. Itu gelar perkaranya terbuka. Jadi Pak Hotman berhak meminta ya supaya dilakukan gelar perkara dan itu akan dipenuhi oleh kepolisian. Di kejaksaan. Di kejaksaan kalau polisi. Nah, makanya di kasus Pedro ini kan saya kan beritahu advokatnya dari LBH lakukan pembelaan. Sekarang juga Anda ajukan bukti-bukti sebaliknya walaupun kita tidak menganut pembuktian terbalik. Tapi kita boleh dong. Kalau misalnya, contohnya begini ya, saya pernah minta MK mengubah definisi saksi. Itu ketika saya dinyatakan sebagai tersangka. Kalau selama ini saksi itu kan artinya orang yang melihat, mendengar, ya, mengetahui langsung terjadinya peristiwa itu. Saya bilang contohnya begini, ya, tiba-tiba ada perampokan di Pasar Baru, toko emas dirampok, ya kan? Pemiliknya ditembak, selongsong pelurunya ada. Yang nembak tuh saya, katanya polisi. Sidik jari saya ada. CCTV atau apalah namanya, ada semua. Saya tersangka. Saksi ada. Advokat boleh mengatakan, saya menyanggah itu. Jam berapa itu kejadian? Jam 6 sore. Jam 6 sore saya sholat maghrib di Masjid Agung Al-Azhar. Sekian banyak saksi menyaksikan saya sholat maghrib di situ. Saat kejadian yang sangat kejadian. Hadirkan sebagai saksi. Akhirnya MK memperluas definisi saksi. Nah, itu saya yang menggugat itu ke Mahkamah Konstitusi dan itu dipakai oleh banyak advokat sekarang ini. Orang membuktikan sebaliknya. Itu dalam gelar perkara tuh, Bro. Gelar perkara. Karena saksi itu saya melihat Prof di masjid pun itu dihitung saksi ya. Waktu saya Tadinya enggak. Ini enggak. Tadi enggak ada. Ya. Waktu saya dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Agung, ya, saya minta ada saksi yang diperiksa. Ya. Siapa saksi itu? Saya bilang Ibu Megawati, karena dia memimpin rapat kabinet pada waktu itu. Pak SBY pada itu hadir ke dalam sidang kabinet dan dia tahu ini, tapi tidak dipenuhi oleh jaksa. Tapi 2 yang saya ajukan dipenuhi. Siapa? Yusuf Kalla sama Kwi Kian Gi. Maka hadir dan mereka menyanggah semua bukti yang diajukan oleh jaksa. Saya bilang, saya hadir dalam sidang kabinet. Pak Yusril waktu itu membacakan keterangan dan Pak Yusuf Kalla kasih tunjuk. Ini permintaan dari World Bank dan IMF dan diputuskan dalam sidang kabinet. Jadi bukan Pak Yusril ngambil keputusan sendiri. Nah, jaksa kan menuduh saya yang punya inisiatif melakukan kejahatan Susmin Bakum itu. Enggak kok, saya melaksanakan keputusan kabinet kok. Nah, jadi kita sebagai advokat, ya, kita boleh mengajukan bukti-bukti yang sebaliknya. Jaksa punya 1000 saksi, saya minta 1000 saksi juga yang menyanggah keterangan jaksa itu. Dan kalau sudah diadu begini, itu gelar perkara.
Nah akhirnya kita mengatakan ini gelar perkara sudah diajukan kok, ini cukup bukti atau tidak? Kalau nggak cukup bukti dibebaskan dong. Nah jangan kita itu berdalih, membela institusi negara nggak pernah kalah. Ya, negara dalam hukum pidana kan nggak boleh sewenang-wenang. Jangan mentang-mentang nggak boleh kalah. Ya, negara itu bisa dikalahkan di pengadilan kok. Ya, kalau perdata digugat pemerintah kalah, bisa kejadian. Jadi bisa aja pidana itu kalau dituntut ke pengadilan, dakwaan jaksa ditolak. Artinya kan jaksa itu kan mewakili negara. Ya negara juga bisa dikalahkan di pengadilan. Yang nggak boleh dikalahkan itu ya negara dikuasai orang, di semacam-macam orang itu nggak boleh. Tapi secara hukum bisa aja aparat penegak hukum itu melakukan satu kesalahan, bisa. Kalau dakwaan jaksa itu tidak terbukti di pengadilan, artinya negara kan salah sidik, salah dakwa orang. Malu pula. Ya itulah, Prof. Ada enggak, berarti terserah Nadiem kalau misalnya ada gelar perkara yang membuktikan sebaliknya atau Pak Hotman bisa membuktikan sebaliknya, itu bisa dibatalkan. Bisa di SP3. Tapi nggak. Kita lihatlah apa yang terjadi kan. Depan presiden. Kita lihatlah depan presiden ini kenapa ada variabel depan presiden ini? Kalau depan presiden sih belum pernah kejadian ya, dan saya pikir juga nggak proporsional ya gelar perkara di hadapan presiden. Presiden kan bukan penyidik, penyidik itu kan kejaksaan. Jadi penyidiknya itu yang dicecer, ya, bukan Pak Presiden. Presiden kan bingung juga ini apa ya, masa apa ini kan gitu. Mungkin ahli kan sebagai Prof pernah diundang sebagai ahli, sebagai observer kan. Ya, ahli itu bisa berpendapat. Nah, presiden mungkin dianggap ahli juga, Bro. Nggak bisa. Presiden kan bukan ahli. Ya presiden walaupun dia ahli, misalnya presidennya ahli hukum misalnya, tapi nggak pada tempatnya presiden dihadirkan itu sebagai ahli gitu. Kecuali sebagai advokat kan presidennya. kalau kecuali ya nggak boleh juga karena advokat kan disuspend. Saya sekarang ini nggak bisa praktek advokat. Ya Pak Otto Hasibuan juga nggak bisa karena kami jadi menteri. Jadi kartu advokat kami disimpan sama Pradi dulu, nggak boleh nih. Makanya Pak Hotman ini tinggal sendirian di luar nih. Kalau Pak Hotman ya karena dia bukan pejabat, dia tetap aja sebagai advokat. Gitu. Jadi ini tergantung kecanggihan jaksa dan kecanggihan Pak Hotman. Kita lihat aja nanti siapa yang lebih canggih. Kalau ajang di depan presiden ini bisa kita bilang salah satu bagian dari kecanggihan Pak Hotman. Lebih canggih Pak Hotman. Kecanggihan Pak Hotman. Kita nggak tahu, kita lihat aja lah nanti kan. Ya, tapi mungkin ya Prof, itu akan terjadi. Bisa aja. Dan saya kira banyak kasus di mana kemudian sudah dilakukan penyidikan, ya untuk memutuskan ini P21 atau tidak, istilahnya kan, dilimpahkan kejaksaan atau tidak. Begitu gelar perkara, itu ada otokritik dari para senior Polri, para pensiunan, bahwa ini nggak cukup bukti. Jangan deh. Nggak, yang depan presiden ini mungkin kejadian nggak? Kalau depan presiden ya biasalah, candaan Pak Hotman aja lah. Beliau pasti tahu lah, nggak mungkin gelar perkara depan presiden. Kecuali presidennya mau, aku mau nonton Jangan-jangan kan Hotman nggak bisa dilarang. Nanti jangan-jangan nanti presidennya ada undang supaya ngomong di total politik lagi. Kalau itu kita yuk pengen, belum tentu beliau mau. Bisa pakai Hotman posisinya Prof ya. Kita menawarkan diri. Nah, oke, kita masuk ke tema politik sedikit, Prof. Ini soal kan kita merasa ini feeling kita yang ini namanya perasaan bisa salah gitu loh, Prof. Nah, kita yang orang yang bergerak di dunia politik hari-hari ini, Prof, mengamati, berinteraksi dengan aktor-aktor politik gitu, kita ngerasain betul bagaimana political paradigmnya Pak Prabowo ini yang sangat berorientasi pada political order, kepada ketertiban, keteraturan politik gitu. Nah, salah satunya juga kalau kita lihat kan soal partai politik gitu misalnya ini kayaknya agak sama semangatnya dengan political ordernya Pak Prabowo, karena semangat MK misalnya soal penyederhanaan jumlah partai politik gitu. Jadi partai politik semakin sedikit gitu kan, semakin sederhana lah politiknya gitu. Nah, Prof melihat bagaimana persoalan jumlah partai ini perlu dievaluasi oleh diperhatikan oleh pemerintah nggak, Prof, dalam mendorong political order yang Pak Prabowo ingin wujudkan itu gitu. Ya, ini memang sedang dibahas internal pemerintah sendiri dan belum sampai pada satu kesimpulan sebenarnya.
Jadi awal-awal menjadi presiden ya, walaupun belum dilantik pada waktu itu, Pak Prabowo pun dalam beberapa pidatonya mengatakan kita harus melakukan reformasi politik ya, jangan sampai orang yang menjadi anggota DPR itu hanya orang yang punya duit saja begitu. Harus dibuka kesempatan kepada rakyat yang mampu berbakat untuk tampil menjadi pemimpin politik di masa depan. Dan saya termasuk orang yang memang ditugasi oleh beliau untuk melakukan perubahan-perubahan di bidang politik ini. Dan tidak lama setelah itu, setelah Pak Prabowo dilantik jadi presiden, ada putusan MK. Putusan MK itu mengenai threshold, baik presidential threshold. Yang kedua, sampai hari ini MK belum memutuskan tentang parliamentary threshold ya. Walaupun 4% dibilang inkonstitusional kan, Prof? 4% untuk presiden. Ya, untuk partai. Untuk partai. Ya. Itu inkonstitusional. Untuk partai untuk menjadi dilantik sebagai ketua DPR 4%. Itu diputuskan oleh MK. Tapi nanti diputuskan dalam undang-undang paket undang-undang politik. Iya, undang-undang oleh politik. para pembuat. Dan ini kan putusan-putusannya udah kayaknya bertentangan sama para political order ini semuanya nih, membuka kompetisi terbuka semua nih, Prof. Iya, jadi memang MK itu punya putusan yang kalau kita lihat kan saling berbeda-beda satu dengan yang lain ya. Kalau Pak Hamdan Zulfa mengatakan semua putusan MK itu berlaku, jadi tidak satu putusan A membatalkan putusan B. Atau dalam hukum fikih itu nasih wal mansukh namanya ya. Yang ini membatalkan yang ini. Kata Pak Hamdan semuanya berlaku. Ya kita bingung juga nih kalau berlaku semua bagaimana? Ini bilang begini, ini bilang begitu putusan MK itu. Tapi tentu karena ini dikembalikan kepada pemerintah dan DPR, ya bagaimana threshold di DPR itu masih mau diberlakukan atau tidak ya. Mengingat keberadaan dari partai politik yang ada sekarang ini. Kalau saya amati sebenarnya ya, semangat mendirikan partai yang menggebu-gebu seperti di awal reformasi tahun 98 pada waktu itu tidak ada lagi sekarang ini ya. Minat orang mendirikan partai itu juga udah syaratnya berat, ya, makin kecil lah. Tahu ya, membentuk partai itu nggak mudah ya. Verifikasinya juga untuk pengesahan itu juga sudah menjadi satu masalah ya. Paling yang muncul kemarin kan Pak Amin dengan Partai Umat. Ya. Dan partai-partai lain tidak muncul untuk ikut dalam pemilu. Dan saya kira ini juga mungkin pendulum ini bisa berubah ya. Orang juga mungkin terpikir untuk melakukan semacam satu merger dari kekuatan politik. Jadi bisa aja ada gagasan mengatakan begini, thresholdnya itu gimana kalau diperbesar. Nah, sekarang ini kan masing-masing ngajukan threshold sesuai dengan perolehannya sendiri. Kalau partainya sudah dapat 7%, minta threshold 7%. Kalau 8%, minta 8%. Saya pernah menantang waktu itu, gimana kalau 10% aja? Atau 20% sekalian. Artinya partai cuma ada 5. Sekarang ini kan. Teriak juga semua kan? Teriak juga semua, nggak sanggup juga. Nah, jadi kalau misalnya disepakati 10% misalnya, berarti kan yang paling banyak partai ada, cuma 10 partai. Atau kurang daripada itu. Dan ini akan mendorong terjadinya merger partai-partai politik ya. Dan kita tahu kan sekarang ini untuk merger itu tidak terlalu sulit ya. Karena partai sekarang kan tidak terlampau ideologis kayak dulu. Nggak mungkin orang Masyumi gabung ke PKI kan nggak mungkin kan. Kalau zaman sekarang misalnya orang partai Islam gabung ke partai nasionalis atau sebaliknya. Jadinya nasionalis religius. Ya, jadi hal yang biasa kan sekarang. Jadi pertentangan ideologi itu tidak setajam tahun 50-an. Jadi kita lihatlah apa perkembangannya. Tapi Pak Prabowo itu jelas punya semangat untuk melakukan reformasi politik. Dan kelihatan beliau bertindak adil. Tuh, ya sendiri mengatakan, ya kalau orang melakukan kesalahan, tindak hukum tegas. Saya nggak peduli itu dari partai, termasuk dari Gerindra. Itu beliau ngomong terang-terangan seperti itu. Jadi saya pikir Presiden ini memberikan satu keteladanan yang baik bagi kita semua. Dan mungkin juga di masa depan ini akan timbul pikiran. Kita menzerokan threshold DPR atau kita menaikkan ke batas yang lebih tinggi yang akan memaksa partai-partai itu untuk melakukan merger antara sesamanya. Nah ini dengan situasi kayak putusan MK sekarang misalnya Pemilu nasional, presidensial threshold juga dianggap inkonstitusional gitu, 20% gitu, Prof. Dan kemarin waktu jelang pilkada 7,5
persen Iya, untuk ada thresholdnya daerah. sendiri lah. Iya, jadi matematikanya canggih juga MK bikin agak detail tuh kan. Sebagai ahli elektoral ini Prof MK. Yang terakhir kan yang paling baru nih pemisahan pemilu ini kan Prof, Iya. pemilu Iya. nasional dan pemilu Nah, ini dalam lokal. dalam penataan kita nanti ngomong reformasi, saya merasa istilah reformasi politik kurang Pak Prabowo ya, Prof. Saya lebih merasa Pak Prabowo penataan politik ini ya. Iya, iya. Kalau istilah Pak Prabowo gitu. Iya, betul. Nah, Prof melihat situasi putusan-putusan MK kayak sekarang nih gimana nih melakukan penataan terhadap Ya, itu, Prof? pemerintah sih nggak punya pilihan kan. Putusan MK itu kan final and binding, dan pemerintah dan DPR nggak bisa bikin undang-undang yang bertentangan dengan putusan MK karena potensial akan mereka batalkan nanti kalau ada yang melakukan uji material kembali. Jadi mau nggak mau pemerintah itu harus melakukan adjustment apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan menimbang-nimbang putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dan sementara ini kita berbaik sangka bahwa MK menginginkan ada satu reformasi politik sehingga negara kita ini betul-betul demokratis di masa depan, dan keinginan seperti itu pun ada pada Pak Presiden Prabowo. Jadi tugas Mendagri adalah bagaimana kita merumuskan, memformulasikan putusan MK itu dan semangat pembaruan politik yang ingin dijalankan oleh Pak Prabowo. Dan saya pikir sekarang ini partai-partai koalisi yang ada di kabinet itu kan pengaruh presiden kan cukup besar terhadap partai-partai koalisi ini. Apalagi menghadapi pemilu yang akan datang, semua punya kepentingan. Jadi saya kira selama kepemimpinan beliau ini dengan pengaruh pribadi Pak Presiden, ya beliau tentu bisa meyakinkan para ketua-ketua partai yang sekarang ini juga ada di kabinet, ya Pak Bahlil, ya Pak Zulkifli Hasan, Pak Muhaimin dan lain-lain itu yang juga ada di kabinet. Dan saya kira pengaruh beliau akan sangat besar kepada partai-partai sekarang ini. Iya, cuma Bu Mega aja yang belum ada di kabinet. Pak Surya juga. Pak Surya, iya. Ya, Ibu Mega kan menghendaki supaya partai dengan sistem pemilu proporsional tertutup kan? Iya. Iya. Penyederhanaan juga. Penataan ulang. Ya, penataan juga dari segi itu. Prof, tapi ada kekhawatiran kelompok masyarakat sipil dan kelompok pro demokrasi bahwa ada ketertarikan dari pemerintah dalam hal ini presiden untuk mengkoreksi atau mendiskaun atau mengevaluasi pemilu langsung, baik pilkada ataupun nanti ujung-ujungnya bisa seperti Pak Presiden pernah ngomong di acaranya Golkar kan yang dipuji-puji lah. Iya, Pak tapi Bahlil. sekarang ini semua Betul. itu bisa terbentuk nggak, dengan putusan MK. Karena MK ini kan sudah membelah pemilu itu jadi pemilu pusat dan pemilu daerah. Jadi pilkada itu terkategorikan sebagai pemilu daerah. Dan kelihatannya putusan MK itu tetap mempertahankan pemilu daerah seperti sekarang. pemilu langsung ya Prof ya? Ya, pemilu langsung. Jadi kalau pemilu daerah itu tidak ada, tapi pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, kan tidak mengikuti skema pembagian antara pemilu pusat dan daerah. Karena kan pemilihan DPRD kan bisa tidak serentak. Oh, jadi rezim pemilu langsung suka tidak suka mau tidak mau dalam putusan Ya, MK itulah pasti yang akan kita coba untuk formulasikan nanti ya. Dan seperti saya katakan tadi, bagaimana putusan MK, bagaimana apa yang mau dilakukan oleh Pak Presiden, kita mau mencoba untuk membuat satu formulasi yang kita anggap baiklah untuk kapan masa Prof depan. paket undang-undang politik ini akan mulai dibahas gitu Ya. karena orang menanti-nanti ini barang Iya, kan memang dan tahapan ini pemilu target kita kan harus selesai ini ya kira-kira pada tahun ketiga dari pemerintahan ini, paling tidak 2 tahun sebelum pemilu itu sudah harus selesai. Dan Anda lihatlah seperti sekarang kan ada kejadian ini, ada kejadian itu, saya sibuk, Pak Tito juga sibuk. Kita nggak sempat juga mikirin draft dari rancangan undang-undang ini, tapi ya mungkin nanti kita bentuk satu tim perumus barangkali ya, mendraft itu baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun yang lain, dan akan melibatkan banyak para akademisi, dan nanti kita akan coba dari sudut pandang pemerintah akan seperti apa RUU ini. Kalau saya berpendapat bahwa sebaiknya RUU pemilu dan implikasinya kan terhadap perubahan terhadap undang-undang partai politik. Ya, ini nggak bisa dielakkan lagi perubahan ini. Dan itu memang sebaiknya didrap oleh pemerintah, bukan didrap oleh DPR. Kenapa, apa bedanya? Iya, makanya gue baru Ada beda. apa bedanya kan Iya. sama-sama aja. Biasanya draft pemerintah ini mungkin dalam menghadapi hal yang politik seperti ini lebih mudah mencapai kompromi. Karena semua duduk di pemerintahan. Tapi kalau di DPR kan bisa lepas sendiri-sendiri kan begitu. Bukannya DPR juga sekarang kompromistis, Bro? Tapi biasanya juga memang ada kompromi siapa yang akan mengajukan, pemerintah atau DPR. Kayak sekarang kan
RUU perampasan aset misalnya kan itu sudah DPR mau ambil. Pemerintah kalau pemerintah lepaskan. Gitu. Bisa aja nanti RUU partai politik ya itu diajukan oleh pemerintah. Seingat saya selama ini diajukan oleh pemerintah. Jadi kalau mau teriak RUU perampasan aset itu bukan ke Prof Yusril ya, ke DPR ya Prof? Ya kalau nanti sudah diambil alih oleh DPR, silakanlah dalam RDPU segala macam menyampaikan aspirasi dalam RUU perampasan aset ini. Nah, Prof, terus kalau begitu ya kan nanti pemerintah yang akan lempar undang-undang politik ini itu ke DPR. Misalnya ini terkait dengan ini nih Prof. Ya tadi Prof sempat menyinggung juga perubahan undang-undang partai politik. Nah kemarin itu saya sempat diundang, kami diundang sama Pak Prabowo di Hambalang ya. Sekitar 13 jam kita mengikuti aktivitas beliau ya, ada rapat, ada pertemuan, terus diskusi panjang gitu Prof ya. Salah satu isu yang sempat saya tanyakan adalah soal dana partai politik gitu. Saya kebetulan baca bukunya Pak Prabowo yang Paradoks Indonesia juga gitu ya, tentang dana parpol ini, dan Prof pasti paham betul. Merunning partai dari Sabang sampai Merauke itu biaya listriknya aja pasti udah ugal-ugalan gitu kan. Prof pernah merasakan itu gitu. Nah menurut Prof sekarang ini mungkin nggak perbaikan menambah energi partai politik itu sebagai sebuah upaya untuk membangun keteraturan ini? Kalau Pak Prabowo saya tanya berapa Pak? Saya usul tuh 20.000 per suara gitu. Ini kan sangat jauh di atas sekarang yang 1.000 per suara Prof gitu. Nah menurut Prof ini akan menjadi ada challenge-nya apa itu untuk mewujudkan itu? Iya, saya setuju aja kalau dalam undang-undang diatur bahwa pembiayaan partai itu dibiayai oleh APBN dan APBD, dan itu konsekuensinya mereka akan diaudit, ya kan? Beda sekarang ini kan ada audit pemilu, tapi yang nggak terlalu serius begitu. Karena uangnya kecil sekali. Iya, jumlahnya kecil sekali. Dan mungkin itu akan lebih baik ya ke depan ini supaya partai itu ada kesetaraan, dan seberapa bantuan pemerintah atau pendanaan pemerintah itu tentu tidak semata-mata harus didasarkan kepada suara. Kalau begitu partai besar akan terus besar atau tambah besar, partai kecil akan selamanya jadi kecil. Jadi juga harus ada balance dalam hal itu, tapi juga jangan pemberian itu dipermudah lalu setiap orang mau bikin partai politik supaya dapat duit, itu kan nggak fair juga begitu. Nah ini kita pikirkan bersama, mungkin perlu diatur dalam undang-undang partai politik yang baru nantinya, tapi bagaimana berapa jumlahnya itu cukup dengan peraturan pemerintah, karena pemerintah yang tahu berapa dana yang dialokasikan untuk kegiatan partai politik itu. Tapi sangat mungkin itu didorong. Sangat mungkin. Challenge-nya menurut Prof apa? Saya kira sih partai politik juga bisa menerima hal itu, dan sudah lama juga itu dibahas kemungkinan dibiayai oleh negara, dan saya kira yang belum tentu terima ya masyarakat ya Prof kan. Bisa. Itu gimana Prof? Prof? Masyarakat dengan apa yang terjadi dengan DPR hari ini, diserang, distrust, apakah mendorong upaya mendorong ini? Ya kan selama ini kan partai politik itu untuk menghimpun dana itu kan menggunakan banyak cara. Ya bekerja sama dengan para pengusaha, atau malah pengusaha itu sendiri yang direkrut menjadi calon anggota DPR, atau selebriti direkrut. Itu kan terkait dengan masalah pendanaan. Tapi kalau misalnya pendanaan itu oleh pemerintah, mereka nggak perlu merekrut pengusaha atau merekrut selebriti, dan partai akan jadi lebih profesional, dan berapa dananya akan dibiayai oleh negara. Dan saya kira itu kan, karena partai politik itu perannya begitu sentral dalam negara kita ini setelah amandemen UUD 45 loh. Ya partai politik itu ya yang juga akan menentukan siapa calon presiden, ya, dan tidak ada orang bisa ikut pemilu DPR kecuali partai politik. Jadi partai politik itu sangat sentral kedudukannya, dan karena itu tidak bisa kita biarkan partai politik itu seperti satu lembaga swasta. Iya, suruh ngamen sendiri Bro. Iya. Bahaya Prof.
Dulu Oke. listrik berapa dulu Prof? Overhead. Oh, besar sekali ya. Besar ya listrik ya. Baik, parkir Oke. udah cukup ya saya kira. Ya. Siap. Iya, Oke. oke, Prof. Kalau nggak ini nambah lagi soal partai di negara lain program Anda. Udahlah, saya udah sibuk sekali besok mau kerja lagi. Oke, ya. siap, Terima kasih banyak. Udah Oke, panjang terima nih, kasih Prof. Iya. Oke, Sampai jumpa. Dah. Terima kasih banyak.